Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video kedua dari saya. Yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai karbohidrat. Jadi ini saya akan membahas mengenai protein. Jadi langsung saja. Jadi protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya utama, zat yang paling penting dalam setiap organisme, terdiri dari rantai panjang asam amino yang diikat dengan ikatan peptida, terdiri dari C, H, O, dan N. Selanjutnya itu klasifikasi protein. Ada yang namanya asam amino esensial dan non esensial, di mana asam amino esensial itu diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, tidak dapat disintesis oleh tubuh. Makanya kita memerlukan makanan untuk dikonsumsi setiap hari. Sedangkan asam amino non esensial diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan dapat disintesis oleh tubuh. Klasifikasi protein klasifikasi protein berdasarkan sumbernya. Protein dibagi menjadi dua, yaitu protein yang berasal dari nabati, yaitu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, serta protein yang berasal dari hewani, yaitu daging sapi, daging ayam, ikan, telur, dan lainnya. Sedangkan berdasarkan fungsi fisiologisnya ada yang namanya protein sempurna, yaitu seperti protein hewani yang sanggup mendukung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan, dan penting untuk bayi, balita, dan ibu hamil. Dan ada juga yang namanya protein setengah sempurna, seperti protein nabati, dapat memelihara jaringan tapi tidak dapat mendukung pertumbuhan badan. Kemudian mutu protein yang dibutuhkan itu, mutu protein ditentukan jenis dan proporsinya. Asam amino protein komplit atau bermutu tinggi, mengandung semua jenis asam amino esensial. Protein tidak komplit atau bermutu rendah tidak mengandung, atau kandungan asam amino esensial itu tidak lengkap. Jadi protein nabati dan kacang-kacangan kecuali kedelai. Kemudian itu fungsi protein. Yang pertama, pertumbuhan dan pemeliharaan. Terus pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh seperti hormon tiroid, insulin, enzim. Yang ketiga itu mengatur keseimbangan air, pembentukan antibodi, mengangkut zat gizi, sumber energi. 1 gram protein sama dengan 4 kalori. Kemudian metabolisme protein. Yang pertama, mula-mula pencernaan protein sebagian oleh enzim pepsin dan asam lambung. Yang kedua itu pencernaan polipeptida lebih lanjut oleh enzim yang dikeluarkan oleh pankreas. Kemudian pencernaan akhir rantai makanan amino menjadi asam amino tunggal. Sebagian besar terjadi di dalam sel usus halus. Kemudian asam amino diserap ke dalam vena portal dan diangkut ke hati. Dari sana mereka memasuki aliran darah umum. Kemudian sedikit protein makanan hadir dalam tinja. Selanjutnya kebutuhan protein harian berdasarkan usia dan jenis kelamin. Untuk bayi dan anak itu usia 0 sampai 5 bulan sekitar 6 gram. Sedangkan usia 6 sampai 11 bulan 15 gram, usia 1 sampai 3 tahun itu 20 gram. Kemudian 4 sampai 6 tahun membutuhkan 25 gram protein. Terus usia 7 sampai 9 tahun itu 40 gram. Dan untuk laki-laki dari usia 10 sampai 12 tahun membutuhkan protein sebanyak 50 gram. 13 sampai 15 tahun 70 gram, 16 sampai 18 tahun itu 75 gram, 19 sampai 25 tahun itu 65 gram. Kemudian
untuk wanita 10-12 tahun 55 gram, 13-15 tahun 65 gram, 16-18 tahun itu 65 gram, 19-29 tahun 60 gram. Terus sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui yang pertama itu trimester 1 itu mereka membutuhkan 1 gram lebih nutrisi harian. Terus trimester 2 mereka membutuhkan trimester 2 mereka ibu hamil membutuhkan lebih dari 10 gram protein, dan trimester 3 itu mereka membutuhkan lebih dari 30 gram. Jadi sumber protein dapat berasal dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bahan makanan sumber protein hewani mengandung semua jenis asam amino esensial, sedangkan bahan makanan sumber protein nabati rendah kandungan beberapa jenis asam amino esensial. Contoh makanan sumber protein hewani adalah telur, daging, ayam, dan ikan. Sedangkan contoh bahan makanan sumber protein nabati adalah kacang-kacangan, tempe, tahu, beras juga merupakan sumber protein nabati, dan sumbangannya terhadap asupan protein orang Indonesia cukup besar karena dikonsumsi sebagai makanan pokok. Kemudian akibat kekurangan protein kita akan mengalami yang namanya kwashiorkor, adalah kondisi malnutrisi parah akibat kekurangan protein dalam tubuh. Pada penderita ini gejala utama yang muncul umumnya berupa pembengkakan di bawah kulit di bagian tubuh tertentu, terutama pada bagian kaki dan wajah. Yang kedua itu akibat kekurangan protein, massa otot juga berkurang, kulit akan yang merah dan meradang, serta tampak mengelupas, rambut kering, rapuh, mudah rontok, dan mengalami perubahan warna. Terus kelelahan dan lesu, kuku anak bergerigi atau retak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi itulah penjelasan tentang protein dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.